Selamat pagi sama. Pak. Safa tahu tidak kenapa Pak Rudi memanggil Safa di sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tadi saat ulangan di kelas Pak Rudi melihat Safa itu melihat jawaban temannya. Tadi di sebelahnya ada Faiz dan Safa melihat jawabannya Faiz atau mencontek jawabannya Faiz. Apa benar Safa? Betul, Pak. Betul. Mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Nah, Tidak baik, Pak. tidak baik. Tapi setiap manusia itu pasti pernah melakukan salah. Termasuk Pak Rudi juga pernah melakukan kesalahan. Di sini Pak Rudi bukan mencari siapa yang salah, tapi di sini Pak Rudi ingin membantu Safa mencari solusi tentang masalah Safa agar di kemudian hari Safa tidak mencontek lagi. Tapi Safa pasti punya alasan kenapa Safa melihat jawaban teman. Apa nak? Karena bermain HP dan langsung ketiduran. Karena tidak belajar. Ya, kemarin malam Safa tidak belajar. Kenapa nak tidak belajar kemarin malam? Malam Bermain HP, terus langsung ketiduran. Berarti Safa tidak bisa mengerjakan soal karena tidak belajar, karena main HP. Setelah itu ketiduran. Safa masih ingat gak keyakinan kelas yang pernah kita buat pada pertemuan yang dulu? kasih Coba apa Safa? jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak. Safa yakin tidak jujur itu perlu dan penting untuk diri kita? Yakin? Yakin. Yakin. Kalau Safa yakin bahwa sifat jujur itu baik untuk kita, kira-kira apa yang harus Safa lakukan agar tidak mencontek lagi? Belajar, terus mengerjakan semampunya, dan tidak lupa berdoa. Nah, jadi Safa sudah tahu ya, kalau sudah yakin juga kalau jujur itu penting untuk kita. Nah, apa yang dilakukan Safa sudah tahu, harus belajar, mengerjakan semampunya, dan berdoa kepada Tuhan. Kalau Safa sudah tahu, kira-kira kapan Safa akan berubah? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Ya, mulai hari ini Safa akan melakukan perubahan di diri menjadi yang lebih baik. Mulai sekarang Safa akan belajar, ya, terus mengerjakan semampunya, dan tidak lupa berdoa. Terima kasih Safa. Pak Rudi yakin Safa bisa melakukan perubahan menjadi yang lebih baik lagi, tidak mencontek atau tidak melihat jawaban teman ketika ujian. Safa siap menjadi pribadi yang lebih baik? Siap. Siap? Siap. Nah, kita tos dulu Safa. Terima kasih Safa. Sama-sama, Pak. Selamat pagi nak. Selamat pagi, Pak. Kamu tahu tidak kenapa Pak Rudi panggil Aka ke sini? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Ya. Tadi Aka sekolah berangkat jam berapa? Jam 7.15, Pak. 7 lebih 15. Sekolah kita masuknya jam berapa nak? Jam 7, Pak. Jam 7. Tadi Aka datang jam 7
lebih 15 menit. Sekolah kita masuknya jam 7. Artinya Arka datang ke sekolah tepat waktu atau tidak tepat waktu? Tidak tepat waktu, Pak. Tidak tepat waktu atau terlambat ya. Terlambat itu perbuatan baik atau tidak sih, Nak? Tidak baik. Jadi terlambat itu perbuatan yang tidak baik ya. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Pak Rudi juga pernah melakukan kesalahan, datang terlambat dalam acara yang Pak Rudi akan hadiri. Tetapi di sini Pak Rudi tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini Pak Rudi ingin membantu mencari solusi agar Arka di kemudian hari tidak terlambat lagi. Arka pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Coba ceritakan. Karena tidur kemalaman, Pak. Karena tidur kemalaman ya kan? Ya. Tidurnya jam berapa, Nak? Jam 10, Pak. Jam 10. Tidur kemalaman jam 10. Itu kegiatan apa yang kamu lakukan? Belajar atau bermain? Bermain HP, Pak. Bermain HP. Ya. Nonton TV ya tidak? Ya. Ya berarti sampai jam 10 itu Arka kegiatannya nonton TV dan bermain HP. Masih ingat nggak kesepakatan kelas yang pernah kita buat dulu? Masih, Pak. Masih. Coba kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita itu yang dulu apa? Disiplin dan tepat waktu, Pak. Disiplin dan tepat waktu. Benar sekali. Arka, kamu yakin disiplin dan tepat waktu itu sangat kita butuhkan atau penting untuk kita? Yakin tidak? Yakin, Pak. Yakin. Kalau Arka sudah yakin, kira-kira apa yang kamu lakukan agar kamu nanti atau di kemudian hari tidak datang terlambat lagi, atau kamu bisa disiplin waktu, tepat waktu datang ke sekolah? Kira-kira apa yang kamu lakukan? Memasang alarm. Memasang alarm. Nah, jadi akan memasang alarm ketika mau akan tidur Ya. ya, atau bisa tidur lebih cepat. Jadi tidak tidur jam 10 tapi tidur jam 8 ya. Nah, terus bisa memasang alarm waktu. Kalau memasang alarm waktunya itu disetel sebelum sholat subuh. Jadi Arka bisa bangun dan sholat subuh dulu ya. Atau bisa minta tolong ibu ada tidak di rumah? Ada, jadi bisa minta tolong ibu untuk membangunkan ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu apa yang harus Arka lakukan ya. Terus kira-kira mulai kapan kamu akan melakukannya? Mulai hari ini. Mulai hari ini. Berarti Arka mulai hari ini kamu akan melakukan perubahan diri yang lebih baik ya. Kamu akan melakukan perubahan diri yang lebih baik. Kamu akan disiplin dan tepat waktu ya. Ya, Pak. Ya. Terima kasih. Nah, Pak Guru yakin kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik, bisa menjadi anak yang disiplin, tepat waktu, soleh, dan menjadi kebanggaan orang tua. Terima kasih, Nak. Sebelumnya kita tos dulu. Terima kasih. Arka bisa kembali ke kelas. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa. Saya sangat senang sekali dapat mempraktikkan segitiga restitusi
wabarakatuh. Nama saya Arka. Saya sangat senang sekali Pak Rudi sudah mengajarkan saya mencari solusi dari masalah yang saya alami. Terima kasih Pak Rudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gatot Himawan. Dengan kegiatan demonstrasi segitiga restitusi yang dilakukan oleh Pak Rudi akan menginspirasi teman, rekan sebaya dan juga di komunitas pengajar SDN 2 Menteng. Semoga dengan kegiatan ini akan berdampak positif kepada murid sehingga murid akan lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Mungkin sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.